Seorang dokter magang di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD KH Daud Arif, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, diduga mengalami beban kerja berlebih dan alami perlakuan tidak manusiawi selama bertugas. Sang dokter yakni Dr. Mita Aprilia Azmi akhirnya tutup usia pada Jumat 1 Mei 2026 setelah sempat dirawat intensif di Rumah Sakit Muhammad Husin, Palembang, Sumatera Selatan. Pihak keluarga mengatakan bahwa Dr. Mita merupakan anak pertama dan tumpuan dari keluarga besar karena tak lama lagi akan menyelesaikan profesinya sebagai dokter umum. Saat ini pihak keluarga mendukung proses investigasi untuk mengusut kasus meninggalnya Dr. Mita. Beliau ini adalah dokter program intensif dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hari ini sebenarnya kami masih dalam duka yang besar, duka yang begitu berat untuk kami keluarga ditinggalkan oleh Mita ini. Karena Mita ini pertama adalah anak pertama dan tumpuan dari keluarga, khususnya kakanda kami, Adelator Asmi, beliau orang tua juga saat ini memang sedang sakit sebetulnya. Beliau ini memang jadi tumpuan, diharapkan benar, kalau tidak lama lagi akan menyelesaikan profesinya sebagai dokter intensif dan menjadi dokter umum. Kami keluarga besar mendukung apa yang dilakukan oleh Ikatan Keluarga Alumni Unsri untuk melakukan investigasi dari kasus Mita ini. Mudah-mudahan ada titik terang untuk perbaikan kerja dari rekan-rekan dokter intensif ini ke depannya. Atas kasus ini, pihak Ikatan Alumni Fakultas Universitas Sriwijaya Unsri meminta Menteri Kesehatan melakukan investigasi karena menduga adanya kejanggalan atas kasus meninggalnya Dr. Mita. Pertama kami melihat ternyata memang ini tidak terungkap. Maksudnya tidak terungkap itu karena apa? Karena teman-teman mereka ISIP ini pada takut gitu ya. Mereka takut untuk mengungkapkan itu. Dan kami akhirnya memutuskan tadi untuk meminta Kemenkes, Pak Menteri, terutama Menteri Kesehatan, untuk melakukan tindak lanjut. Dan alhamdulillah hari ini kita akan melakukan tindak lanjut untuk melakukan investigasi di lapangan. Apakah memang terjadi misadministrasi atau itu terjadi pidana atau apapun, nanti kita lihat ya hasilnya. Kita akan bekerja sama juga dengan Kemenkes tentunya, dan juga dengan organisasi profesi, IDI misalnya, dan lain-lainnya. Wakil Ketua 2 IKFK Unsri juga mengungkapkan adanya sejumlah pelanggaran yang jadi sorotan, di antaranya pelanggaran regulasi dan jam kerja, kelalaian supervisi, kelalaian medis dan klinis terhadap Dr. Mita, adanya dugaan malpraktek administrasi, serta adanya dugaan intimidasi dan penutupan informasi. Jadi ada 4 yang kita indikasikan memang terbukti. Pertama, ada pelanggaran regulasi dan jam kerja. Juga adanya kelalaian dalam supervisi, di mana anak-anak ini dilepas tanpa supervisi yang jelas dengan alasan nanti untuk pembelajaran mereka karena mereka akan menjadi dokter penuh setelah selesai intensif. Kemudian juga ada kelalaian medis dan pengabaian klinis. Jadi ketika anak ini sakit, respon untuk pengobatan terhadap almarhum ini tidak sesuai seperti apa yang kita harapkan. Kemudian juga ada dugaan malpraktek administrasi di mana terjadi kekosongan obat, kemudian sehingga si pasien itu mencari obat sampai keluar gitu. Dan adanya tindakan intimidasi dan upaya penutupan informasi di mana ada arahan dari oknum-oknum tertentu yang mungkin menjadi keluarga pejabat di sana agar kondisi seperti ini tidak di blow up dan lain-lain. Jadi hal seperti ini yang kita masih investigasi apakah ada kebenarannya memang benar atau begini. Nanti kita lihat hasil dari tim investigasi yang turun mungkin pada hari ini. Begini Mas. Oke, berarti investigasi akan dilakukan juga di rumah sakit tersebut ya Pak ya untuk bagaimana menemukan fakta-fakta lainnya? Betul. Jadi kita meminta Kemenkes untuk menginvestigasi karena ya harapan kita sebetulnya selain ya kita menyayangkan terjadinya
kondisi seperti ini ya ke depannya ya adik-adik internship seperti ini juga tidak mengalami hal yang sama begitu. Mereka harus mendapatkan perlakuan yang layak sebagai seorang dokter muda walaupun mereka itu masih internship tapi tetap mereka sudah lulus dan mendapat gelar sebagai dokter sehingga perlakuan yang semestinya diberikan kepada mereka itu harus diberikan gitu. Oke, untuk dugaan pelanggarannya, Pak Ramzi, Anda ini mengarahnya untuk oknum-oknum misalnya dokter yang mensupervisi atau mungkin memang dari pihak rumah sakit yang misalnya tidak menjalankan SOP atau melanggar aturan? Nah, untuk ini kita belum bisa memastikan. Jadi nanti tim Kemkes yang akan menginvestigasinya, kita mendukung tim Kemkes tersebut. Ya sanksinya mungkin bermacam-macam, Mas. Kita belum tahu bagaimana Kemkes yang akan memberi sanksi. Bisa jadi penutupan wahana pendidikan intensif di sana mungkin. Atau mungkin kalau memang kita tentukan tindak pidana ya mungkin ya akan dimasukkan ke pidana. Tapi kita belum bisa memastikan karena tim investigasi bahwa akan bekerja pada hari ini. Demikian Berarti yang saya dapat. untuk langkah hukum berarti menunggu hasil ini dulu ya Pak ya, untuk sebelum akhirnya mengambil tadi langkah-langkah untuk menjerat pelaku secara pidana seperti itu. Betul, kita harus memastikan dulu memang ada tindak pidana dan tentunya akan dikoordinasikan dengan keluarganya gitu ya. Bagaimana pihak keluarga, apakah pihak keluarga itu kalau terjadi misalnya tidak pidana, apakah pihak keluarga akan memastikan ini dilanggar hukum atau tidak. Tapi tetap kita belum bisa memastikan karena tim investigasi bahwa bekerja efektif pada hari ini saya dengar begitu. Baik, ada salah satu poin yang disampaikan juga oleh Ika Unsri bahwa ada dugaannya ini korban bekerja 3 bulan berturut-turut tanpa libur di Bangsal UGD. Ini kemudian dari mana mungkin pihak FK Unsri ini mendapat informasi seperti itu dan seperti apa memang sebenarnya kejadian yang terjadi di rumah sakit tersebut? Apakah memang ini berlaku untuk semua anak magang ataupun dokter magang yang bekerja di sana? Iya, jadi kita mendapatkan dari hasil ngobrol ya, bukan investigasi dengan teman-teman almarhumah, bahwa memang ketika mereka itu di sana, mereka itu diminta untuk jaga full 3 bulan di UGD, 3 bulan di Bangsal gitu. Dan mereka minta negosiasi jangan sampai 3 bulan benar karena itu lumayan melelahkan. Kemudian jaga UGD pun mereka juga dilepas. Mereka dilepas untuk menjadi seorang dokter yang padahal mereka harusnya sana magang posisinya. Nah hal seperti itu yang mereka ceritakan kepada kita dan hal seperti ini harus kita klarifikasi lagi kepada pihak rumah sakit apakah benar seperti itu, karena kalau memang benar seperti itu tentunya ini kita sayangkan sekali karena dokter intensif ini ya dari pola Kemkes adalah mereka itu magang di sana selama setahun untuk menjadi dokter yang definitif gitu. Oke, baik. Tapi sejauh ini Pak Ramzi, sebelum kita juga bicara soal investigasinya, seperti apa kemudian komunikasi dari pihak Unsri bersama dengan rumah sakit gitu misalnya, ini kan tentu saja pihak Unsri juga pastinya bertanggung jawab karena ini ada anaknya istilahnya lah, ini anak didiknya yang juga kemudian dititipkan ke rumah sakit tersebut. Bagaimana komunikasi antara pihak kampus dan juga pihak rumah sakit selama ini jika ada dokter yang magang di sana? Ya, jadi saya klarifikasi bukan pihak Unsri sebetulnya, tapi Ikatan Alumni FK Unsri. Jadi kalau dari Unsri sendiri karena dia sudah diluluskan, sudah wisuda, maka tanggung jawabnya bukan lagi di pihak Unsri, tetapi kita di Ikatan Alumni FK Unsri-nya yang mendorong kondisi seperti ini gitu. Dan saat ini ada Wakil Ketua 1 Ikatan Keluarga Alumni FK Unsri yang sudah ke Jambi, Dr. Legeran. Mungkin nanti kita akan menunggu bagaimana hasil dari kontak beliau dengan pihak rumah sakit bersama Kemkes. Baik, dan ada poin-poin lainnya tadi Pak Ramzi terkait dengan kasus ini, yaitu dugaan perundungan seperti itu yang ada di rumah sakit. Kemudian apa mungkin temuan-temuan yang bisa Anda sampaikan ke kami soal dugaan perundungan ini, Pak? Ya, saat ini kita baru mendapatkan informasi dari teman-teman almarhumah bahwa memang ada kerja yang memang ya, bagi mereka itu cukup melelahkan gitu. Dan untuk itu kita harus memastikan benar gitu ya. Nanti bisa kita lihat apakah jadwal jaganya bisa dilihat, nanti kemudian kita lihat dari selama aktivitas sana bisa dilihat dari arsip-arsip yang ada. Apakah benar mereka itu menjalankan kegiatan layanan kesehatan itu berlebihan atau tidak gitu. Baik, Pak Ramzi, ini kan ada ikatan alumni yang tentunya
sudah banyak kemudian yang lulus dan juga sudah terjun ke dunia profesi secara profesional. Kemudian selama yang Anda tahu gitu Pak Ramzi, apakah ada kasus-kasus serupa yang juga terjadi di mahasiswa ataupun misalnya dokter magang yang berasal dari Unsri seperti yang dialami oleh Dokter Mita ini? Jauh yang kami dapatkan tuh baru ini yang kita mendapatkan kondisi di mana seorang dokter sampai sakit pada saat di pelayanan, sampai sakitnya itu dirujuk ke rumah sakit Raden Matahari Jambi dan ke rumah sakit Muhammad Hussein Palembang dan sampai meninggal. Tapi ada beberapa juga yang kita dapatkan dari FIAKSI, yaitu Forum Komunikasi Alumni Kedokteran Indonesia. Ada beberapa juga kondisi dokter yang mengalami hal yang sama seperti ini, tapi saya tidak tahu persis bagaimana kronologisnya, tapi ada juga ya dokter-dokter yang meninggal pada saat dia menjalankan internship. Untuk itulah kita mendorong pihak Kemkes untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program seperti ini, karena mereka ini bisa dianggap sebagai kondisi strata yang paling rendah dalam pendidikan, karena mereka itu adalah dokter magang yang tidak mendapatkan fasilitas yang layak lah seperti itu. Menyikapi kasus meninggalnya Dr. Mita, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBID, Slamet Budiarto turut menanggapi. Slamet mengatakan pihak ID turut ke Jambi untuk melakukan proses investigasi. Kemudian dia juga mengusulkan perlu adanya perubahan regulasi agar kedepannya tidak terjadi hal serupa. Harian Kompas yang terbit hari ini bahwa dalam waktu 3 bulan saja ini sudah ada 4 dokter magang yang meninggal dunia. Terakhir adalah Dokter Mita. Bagaimana kemudian dari Ikatan Dokter Indonesia menanggapi hal ini? Ya, menurut saya pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan investigasi. Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia sedang melakukan investigasi terhadap kasus ini langsung ke Jambi. Yang kedua, perlu perubahan atau regulasi yang kedepannya mengenai perlindungan untuk dokter internship ini. IDI sudah mengirimkan surat ke Menteri Kesehatan, antara lain waktu misalnya maksimal 40 jam per minggu, kemudian ada hak cuti sakit tidak bisa mengganti. Kalau kemarin itu kan, kalau dokter internship sakit, kalau dia cuti sakit, dia harus mengganti, sehingga kebanyakan dokter internship ini belum sembuh, dia kepengen tetap kerja atau tidak mau cuti lagi karena akan mengganti. Akibatnya fatal, sehingga mereka sakitnya akan tambah parah. Kemudian mengenai biaya hidup atau gaji itu juga kita usulkan minimal 3 UMR lah. Kemudian waktu internship juga dipercepat maksimal 6 bulan. Dan wahananya itu harus ada pengawasan yang melekat. Kami usulkan memang antara Dinas Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia akan mengawasi lebih ketat lagi. Begitu. Oke, ini terkait dengan kasus Dokter Mita sendiri, ini berarti memang selama ini belum ada sebenarnya regulasi yang secara ketat mengatur bagaimana kemudian seorang dokter magang bekerja di sebuah instansi ataupun institusi kesehatan seperti itu, Pak? Sudah ada regulasi, hanya regulasi ini perlu disempurnakan. Salah satunya adalah dia 1 tahun hanya diberi hak cuti 4 hari, gitu kan. Kalau dia sakit, tidak ada hak cuti sakit. Sehingga kalau dokter internship ini sakit, dia pengennya kerja aja karena takut mengganti gitu loh, karena nggak ada hak cuti gitu. Oke, kemudian kalau Anda melihat juga Pak Slamet untuk kasus Dokter Mita di Rumah Sakit Umum Daerah di Jambi ini, pelanggaran seperti apa yang kemudian Anda lihat? Apakah memang ini karena mungkin dari pihak rumah sakitnya menganggap bahwa dokter magang ini adalah seperti dokter tetap yang lainnya seperti itu? Ya, kebanyakan dokter internship itu rumah sakit menganggap bahwa dokter internship sebagai pekerja. Itu yang salah gitu loh. Padahal dia adalah harus didampingi oleh
dokter yang ada di situ, bukan pekerja utama. Mereka ini kan sedang magang kan gitu. Dan ada batasan waktunya. Harusnya maksimal 8 jam dia harus istirahat. Yang kedua harus ada perlindungan diri. Saya nggak tahu apakah rumah sakit sudah memberikan masker N95 dan lain-lainnya. Jadi seperti itu. Nah, kasus Dr. Mita ini memang ini tamparan yang keras buat dunia kesehatan, terutama Kementerian Kesehatan, untuk segera merubah regulasinya untuk disemutrakan ke depan agar tidak terjadi lagi. Mungkin seperti itu. Oke, perubahan Dan regulasi. wahananya saya kira kalau memang ditemukan ya wahananya harus diberi sanksi. Oke, Anda ini juga kalau tidak salah, koreksi jika saya salah, Anda juga mendalami soal hukum kesehatan gitu Pak. Kemudian sanksi apa yang sekiranya bisa menjerat mungkin pihak rumah sakit ataupun mungkin pihak dokter yang membimbing yang bersangkutan? Ya, kalau rumah sakit ini sebenarnya kan tanggung jawab penuh adalah rumah sakit karena dia bekerja di rumah sakit. Nanti mengenai sanksi itu tentunya Kementerian Kesehatan yang punya kewenangan, bisa tidak menjadi tempat intensif lagi. Yang kedua, ataukah izinnya dibekukan atau yang lain-lain itu kewenangan dari Kementerian Kesehatan. Tapi intinya ini kan korban sudah 4 orang. Jadi ke depan jangan sampai terulang lagi gitu loh. Saat ini tim audit Kemenkes tiba di RSUD KH Daud Arif sekitar pukul 8:15 waktu Indonesia bagian Barat. Selain pihak Kemenkes turut hadir Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dinkes Provinsi Jambi dan Ikatan Dokter Indonesia. Rumah sakit akan diaudit terkait kematian Dr. Mita yang diduga terjadinya pelanggaran kerja termasuk pengabaian kesehatan.